Hai, kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Benny anak yang pandai. Benny selalu ditunjuk oleh guru. Sekarang Benny ditunjuk oleh ibu guru. Benny diminta membacakan puisi. Puisi dibacakan di depan kelas. Judul puisinya adalah Paman Datang. Paman Datang, ciptaan A.T. Mahmud. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya. Berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang, tidak terperi. Terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah. Menggiring kerbau ke kandang. Perhatikan puisi di atas. Tuliskan kosakata baru. Kosakata yang kamu temukan, diskusikan bersama temanmu. Carilah arti kosakata tersebut. 1. Berkembang biak. Maknanya bertambah banyak. 2. Girang. Maknanya riang gembira. 3. Terperi. Maknanya terhingga. 4. Menggiring. Maknanya menghalau binatang ke suatu tempat. Kalian bisa menuliskan kosakata baru lainnya yang kalian temukan. Sekarang, ayo berlatih. Bacalah puisi tersebut. Baca dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Bacalah di depan teman-temanmu. Lakukanlah secara bergantian. Mintalah teman dan gurumu mengoreksi. Selamat mencoba. Sekarang, ayo berkreasi. Buatlah sebuah puisi. Puisi yang kamu tulis tentang lingkungan. Gunakan ejaan yang tepat. Tuliskan pada kolom berikut. Pertama, kita tentukan temanya. Misalnya, tema tentang lingkungan yang penuh dengan sampah. Kita buat judulnya. Misalnya, Sungaiku Menangis. Sekarang kita buat kata demi kata yang menggambarkan lingkungan penuh dengan sampah. Misalnya, di setiap langkah kulihat sampah. Di setiap tarikan nafasku tercium bau busuk. Sampah terkepung di selokan dan mengalir ke sungai. Sungai pun menangis dan bersedih, menanggung kelalaian manusia. Kalian bisa menuliskan puisi tersebut berdasarkan kreativitasmu. Perhatikan gambar berikut. Terdapat burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Terdapat Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Terdapat kepala banteng yang merupakan lambang sila keempat. Masih ingatkah apa bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Benny dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Benny akan belajar musyawarah.
Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Benny dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Ya, musyawarah untuk memilih ketua kelas merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Ayo mengamati. Perhatikan gambar dengan teliti. Gambar tentang pemilihan ketua kelas dengan cara voting atau pemilihan berdasarkan suara terbanyak merupakan pengamalan sila keempat. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut. Kamu baca dengan percaya diri. Pemilihan ketua kelas. Pada hari ini kelas Benny bermusyawarah. Benny dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya, Benny dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya yang terpilih Udin. Udin sebagai ketua kelas. Edo menerima dengan legowo. Apa arti legowo? Legowo adalah menerima dengan lapang dada atau ikhlas. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan temannya? Yang dilakukan Benny dan temannya adalah musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Nomor 2. Sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih. Nama calon ketua kelas yang terpilih adalah Udin dan Edo. Nomor 3. Bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan? Hasil musyawarah yang dilakukan adalah Udin menjadi ketua kelas. Nomor 4. Apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas? Ya, Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas. Nomor 5. Mengapa kegiatan musyawarah perlu dilakukan? Berikan alasanmu. Kegiatan musyawarah perlu dilakukan karena kegiatan musyawarah menghasilkan keputusan yang adil. Selanjutnya, ayo berlatih. Apakah kamu pernah bermusyawarah? Tuliskan pengalamanmu tersebut. Ceritakan di depan kelas. Perhatikan contoh berikut. Pengalamanku bermusyawarah. Saat liburan tiba, saya, kakak, ayah, dan ibu bermusyawarah menentukan tujuan wisata. Kakak, ayah, dan ibu memilih berwisata ke Pulau Bali, sedangkan saya memilih ke Singapura. Karena suara terbanyak adalah berwisata ke Pulau Bali, maka kita sepakat untuk berwisata ke Pulau Bali. Saya menerimanya dengan lapang dada. Sekarang giliranmu untuk menuliskan pengalamanmu dalam bermusyawarah. Benny dan temannya telah selesai belajar PPKN. Pelajaran selanjutnya olahraga. Ayo berlatih. Ayo tirukan gerakan berikut. Udin dan teman sekelas melakukan senam. Senam dilakukan di halaman sekolah. 1. Mengayunkan kedua lengan ke depan belakang. 2. Mengayunkan dua lengan ke kiri kanan. 3. Mengayunkan dua lengan dari samping ke atas bawah. 4. Mengayunkan kedua lengan setinggi bahu. Ayo berlatih. Lakukan gerakan seperti gambar di atas. Lakukan secara berulang-ulang dengan hitungan.
Variasikan gerakan senam tersebut. Selamat berlatih. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Pergi tamasya ke Pulau Bali. Anak Indonesia olahraga setiap hari. Bye-bye.